Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ali Azi Rizky dengan NIM 4120210020 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan Pancasila. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. 1. Terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik. Dalam skala lebih kecil daripada perang, mengapa terorisme masih berlanjut di Indonesia? Padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi. Kehadiran terorisme seakan menggerus ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. 2. Globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab, yaitu dengan maraknya pornografi dan pornoaksi yang mengatasnamakan seni dan mengukir balikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab, namun kini pengaruh kapitalis. 3. Disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Karena itu, secara teoritik dipahami bahwa ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme. Pengertian Pancasila secara historis. Keinginan dalam merumuskan dasar negara selanjutnya diawali pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, yakni yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang gagasannya terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam pidatonya yang berjudul Pidato untuk Konsep Negara yang Merdeka, Mr. Muhammad Yamin menguraikan tentang ITAT Nation atau
nasionalstat, negara kebangsaan, dan tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan atau internasionalisme, dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara, Kailan 2013. Pidato ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata, urutan atau rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ini kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 1. Landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang disebut juga dengan Trisila, kemudian diperas lagi menjadi Ekasila. Pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P-4. Namun, penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbullah tuntunan reformasi dalam segala bidang. Dalam kenyataan ini, MPR melalui TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Dr. Supomo, dan tokoh lain-lain. 3. Landasan yuridis. Sebelum dikeluarkannya PP nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1993 sampai tahun 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang berlangsung cepat serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntunan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disertai dengan pola kehidupan yang mengglobal. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara.
menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. A. Tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dengan demikian, peranan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan nasional. Tujuan di atas diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan, rakyat, dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama rakyat. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. C. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEX. Secara khusus, tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan manusia yang berkualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan. Tujuan pendidikan Pancasila tidak bisa lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia serta tujuan pendidikan nasional. Ketiganya diikat menjadi berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. D. Misi dan visi pendidikan Pancasila. 1. Misi pendidikan Pancasila. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. 2. Visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam
menyertakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.